Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Di dalam perencanaan K3 sebagai dasar kita adalah acuan pada PP nomor 50 yang telah kita bahas pada SMK 3. Namun demikian, di dalam penyusunan perencanaannya, Anda bisa membuat suatu metodologi atau acuan atau dasar ataupun landasan yang mana dalam penerapannya mengarah kepada keselamatan pekerjaan, baik pekerjanya ataupun yang dikerjakan secara maksimal untuk mencegah kecelakaan. Di mana di dalam perencanaan itu anak-anakku harus memiliki suatu sistem atau mencontoh suatu sistem yang mana bisa menjamin safety first-nya. Biasanya di dalam melaksanakan perencanaan kita menggunakan yang sudah viral dan sudah teruji, yaitu dengan landasan operasional yang sering kita namakan dengan JSA. JSA di sini adalah Job Safety Analysis, atau dengan kita menggunakan yang namanya dasar-dasar daripada hierarkisi. Ya, nanti kita bahas di bab yang lain dengan lebih detail. Yang kita garis bawahi di sini adalah tentang Job Safety Analysis atau JSA. Kita pelajari JSA adalah untuk mengembangkan potensi kita agar memiliki kemampuan membuat dan mengelola JSA secara maksimal untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya, apa itu JSA? JSA adalah suatu metode yang dipakai untuk menganalisa bahaya dari setiap tahap pekerjaan sehingga bisa dikembangkan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adapun latar belakang kenapa harus dibikin JSA, kenapa harus ada planning K3. Latar belakangnya adalah satu, setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya. Yang kedua, setiap jenis pekerjaan dapat diuraikan dalam suatu urutan tahapan yang sederhana. Ketiga, setiap tahapan pekerjaan dapat diidentifikasi bahaya dan resikonya. Yang keempat, setiap bahaya dan resiko ada solusi pencegahannya. Yang kelima, tenaga kerja bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang salah dan berbahaya apabila tidak diberi panduan dan dilatih. Selanjutnya, dapat membantu tenaga kerja melakukan pekerjaan dengan benar dan aman. Anak-anakku, di dalam latar belakang ini bisa Anda jadikan sebagai tolak ukur, sebagai landasan dalam rangka merencanakan, dalam rangka pelaksanaan perencanaan K3 pada suatu proyek tertentu. Manfaat JSA. JSA sebagai salah satu upaya atau program pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kecelakaan yang efektif. Bisa menjadi bahan training atau meeting dengan tenaga kerja. Menjadi pedoman tenaga kerja
melakukan pekerjaan dengan benar dan aman, memberikan free job instruction pada pekerjaan yang baru, bisa menjadi acuan pada waktu investigasi kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja. Dapat dipakai untuk meninjau ulang SOP, meningkatkan produktivitas. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, manfaat daripada JSA ini bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan K3. Selanjutnya timbul pertanyaan, siapakah yang dilibatkan dalam proses pembuatan JSA ini? Jawabannya adalah kalian anak-anakku, ahli-ahli safety atau lebih terkenal dengan safety personal. Kemudian ada departemen manajemen dan supervisor. Ada karyawan yang bersangkutan ahli di bidangnya. Ada insinyur desain. Kemudian ada personil pemeliharaan. Itu semua personil-personil yang akan membuat JSA pada suatu proyek tertentu. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Dalam sebuah perencanaan K3, seorang safety harus benar-benar memahami bagaimana hierarki kontrol, teknik pembuatan JSA, menguasai betul tentang teori penyebab kecelakaan, tahu persis bagaimana aturan standar SOP, menguasai dan bisa menyelesaikan jenis tugas dari suatu jabatan, serta bisa mengerjakan tugas tanpa suatu kendala. Kita simpulkan yang paling tepat untuk pembuatan JSA atau koordinator pembuat JSA adalah departemen manager atau supervisor, karena dialah yang paling menguasai pekerjaan atau tugas yang akan dibuat JSA, mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya, mempunyai catatan lengkap tentang kecelakaan dan neurologis di departemennya di mana JSA akan dibuat, menguasai prosedur dan peraturan kerja. 3 unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan JSA. Yang pertama, langkah-langkah pekerjaan secara spesifik. Kedua, bahaya yang terdapat pada setiap langkah pekerjaan. 3, pengendalian untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya pada setiap langkah pekerjaan yang telah diidentifikasi. Adapun yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan sangat adalah tahapan pembuatan JSA itu sendiri. Adapun tahapannya ada 6 yang nantinya akan kita breakdown satu persatu. Namun di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan pembuatan JSA. Yang pertama, inventarisasi tugas pekerja. Yang kedua, memilih tugas pekerjaan. Yang ketiga, menguraikan tugas pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja dari awal sampai selesai. Yang keempat, mengidentifikasi bahaya dan potensi kerugian pada setiap langkah pekerjaan. Yang kelima, menetapkan sistem kendali bahaya. Yang keenam adalah mengkomunikasikan dan menggunakan JSA dengan baik dan benar.
Mahasiswa-mahasiswiku yang aku hormati, yang aku cintai dan aku banggakan, mari kita breakdown satu persatu tentang tahapan daripada pembuatan JSA. Yang pertama adalah inventarisasi tugas pekerjaan. Maksudnya di sini adalah kita definisikan tugas pekerjaan pekerja. Di sini yang kita maksud adalah bukan pekerjaan dalam arti luas atau jabatan, seperti dengan tukang las, mekanik, tukang listrik, operator produksi, supir, dan lain-lain. Akan tetapi pekerjaan dalam arti kecil, tugas seperti mengganti bola lampu, mengganti ban kempes, memindahkan mesin pres, mengelas. Semua itu tugas pekerjaan diidentifikasi dan diinventarisasi, baik rutin maupun tidak rutin. 2. Memilih tugas pekerjaan. Pekerjaan dengan kecenderungan kecelakaan yang tinggi mempunyai prioritas dan harus dianalisa terlebih dahulu. Berikut beberapa pertimbangan dalam memilih pekerjaan untuk dibuat JSA. A. Frekuensi dari kecelakaan atau yang berpotensi celaka. Sebuah pekerjaan yang sering kali terulang kecelakaan merupakan prioritas utama dalam JSA. B. Potensi keparahan. Dalam beberapa situasi harus ditinjau kembali dan diberikan prioritas tertinggi jika terdapat potensi untuk terjadinya luka-luka yang lebih parah. Hal ini termasuk 1. Pekerjaan yang tidak biasa atau tidak rutin. 2. Sumber-sumber energi yang tinggi seperti listrik atau tekanan dan lain-lain. Yang ketiga, beberapa kegiatan konstruksi di mana di dalamnya ada tempat kerja ketinggian, alat berat yang bergerak, tingkat aktivitas yang tinggi dalam daerah yang sempit atau kecil. C. Pekerjaan yang berulang-ulang karena tenaga kerja sering dihadapkan kepada bahaya apa saja. Setiap pekerjaan yang menyebabkan cacat harus dimasukkan ke dalam JSA. D. Hasil dari masukan-masukan tenaga kerja di mana pekerjaan yang menurut mereka mempunyai potensi bahaya. Pekerjaan atau peralatan yang sering hampir terjadi bahaya harus menjadi prioritas JSA. E. Pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang tidak rutin dilakukan. Proses JSA harus termasuk suatu cara untuk mengevaluasi pekerjaan yang baru dan pekerjaan yang tidak sering dilakukan. Misalnya mematikan mesin unit produksi. JSA untuk setiap pekerjaan baru harus dibuat sesegera mungkin. Analisa tidak boleh ditunda yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau hampir terjadi kecelakaan. F. Pekerjaan yang belum memiliki atau punya SOP atau potensi bahaya yang tidak tertanggulangi dengan SOP yang ada.
Selanjutnya yang ketiga, menguraikan tugas pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja dari awal sampai selesai. Di sini terdapat kata kunci, yaitu tentukan langkah pekerjaan dari awal sampai akhir. Gunakan kata kerja aktif atau personal yang sederhana. Hindari menggunakan kata-kata terlalu umum. Di sini akan diberikan penjelasan sedikit tentang hal tersebut. Untuk membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah, pilihlah tenaga kerja yang tepat untuk melakukan observasi, pengamatan. Pilihlah tenaga kerja yang berpengalaman, mampu, dan kooperatif, sehingga mampu berbagi ide, saran, dan masukan. Jelaskan tujuan dan keuntungan dari JSA kepada tenaga kerja. Observasi performa tenaga kerja terhadap pekerjaan dan tulis langkah dasar JSA. Rekam video pekerjaan dapat digunakan untuk peninjauan di masa mendatang. Pertanyakan langkah awal pekerjaan, dilanjutkan langkah selanjutnya, dan seterusnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang terlibat dalam pembuatan JSA sudah kita terangkan di atas. Tapi akan saya ulangi lagi, bahwasanya yang wajib terlibat dalam pembuatan JSA adalah pengawas atau supervisor di departemen di mana pekerjaan dilakukan. 2, karyawan. Karyawan di sini adalah karyawan yang paling familiar, paham dengan pekerjaan, yang memiliki pemahaman yang baik dari pekerjaan dan pengetahuan yang sangat berharga untuk menentukan bahaya. Karyawan yang memiliki tenaga kerja, kemampuan bekerja. Karyawan yang meminimalir kelalaian atau kesalahan sehingga analisisnya berkualitas. Adapun kesalahan-kesalahan umum pada penguraian tugas pekerjaan adalah sebagai berikut. Biasanya kesalahan umum ini terletak pada penggunaan kata kerja yang terlalu umum, sehingga banyak bahaya yang tidak terdeteksi. Mencatat bagaimana melakukan pekerjaan, bukan apa yang dilakukan. Kesalahan yang sering dalam membuat langkah pekerjaan. Kesalahan tersering pertama adalah pada tahap ini memasukkan kegiatan untuk mengatasi bahaya ke dalam langkah pekerjaan. Contoh, memarkir forklift di tempat yang lantainya rata. Memasukkan positioning ke gigi 1. Mengganjal ban truk, memakai sarung tangan, mengangkat bahan baku produksi dengan cara yang benar. Kesalahan yang sering dalam membuat langkah pekerjaan kedua yaitu memuat langkah yang terlalu detail. Contoh, menutup pintu ruangan, menekan tombol start, mengenakan full body harness, melihat jarum penunjuk pressure gauge. Kesalahan tersering ketiga, memuat kegiatan yang terlalu luas, sehingga beberapa langkah kerja yang harus dicantumkan menjadi hilang. Contoh, melepas ban truk yang kempes, padahal langkah ini masih berisi
langkah-langkah seperti memasang dongkrak, menurunkan dongkrak, melepas baut roda, dan melepas ban yang kempes. Langkah-langkah ini tidak hanya dibuat secara spesifik untuk satu pekerjaan tertentu, tetapi juga khusus untuk satu area kerja tertentu. Jika area kerja berubah tetapi jenis pekerjaan sama, tetap saja langkah-langkah dari pekerjaan tersebut perlu juga dirubah. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai, yang saya hormati, selanjutnya yang keempat adalah mengidentifikasi bahaya dan potensi kerugian pada setiap langkah pekerjaan, atau lebih viral disebut dengan identifikasi hazard. Apa itu hazard? Hazard menurut ISO 45001-2/2018 artinya adalah hazard adalah bahaya. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi mencelakakan, mencederai, atau merusak. Adapun di sini kita akan memberikan gambaran sedikit tentang jenis bahaya di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja ada yang bernama dengan bahaya kerja kimia. Bahaya kerja kimia adalah bahaya akibat pekerjaan yang disebabkan karena paparan bahan kimia di tempat kerja. Korban dapat menderita efek kesehatan negatif, akut, atau jangka panjang. Yang kedua, bahaya kerja fisik. Bahaya fisik dapat menjadi faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya tanpa atau dengan adanya kontak. Biasanya bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan, radiasi, panas, tekanan, getaran, kebisingan adalah jenis dari bahaya fisik. Bahaya fisik menyebabkan cedera dan penyakit di beberapa industri. Di beberapa industri seperti pertambangan, konstruksi, bahaya fisik tidak dapat dihindari. Namun seiring perjalanan waktu, prosedur dan metode keselamatan sudah dikembangkan. Kami telah menemukan, meminimalisasikan resiko bahaya fisik di tempat kerja. Selanjutnya yang ketiga, bahaya kerja ergonomi. Bagi Anda, anak-anakku yang berkesimpung di dunia kerja yang berkaitan dengan gadget, maka ada bahaya yang perlu diwaspadai. Resiko kerja ergonomi ini akan dialami bagi Anda yang banyak menghabiskan waktu di depan layar komputer. Istilah bahaya ini disebut dengan repetitive strain injuries atau cedera akibat adanya gerakan repetitif dalam waktu yang lama. Resiko kerja ergonomi merupakan cedera persendian karena kesalahan gerak atau ketegangan otot yang terjadi secara terus-menerus. Untuk menghindari hal ini terjadi, maka anak-anakku harus mengetahui posisi duduk yang benar saat seharian berada di depan komputer atau laptop. Pastikan menggunakan meja serta kursi pendukung dan meregangkan otot agar tidak terjadi bahaya tersebut. Yang keempat adalah
bahaya kerja biologi. Bahaya biologis atau biohazard mengacu pada zat biologis yang mengancam kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya. Jenis bahaya ini dapat termasuk sebagai racun atau dari sumber biologis, virus atau mikroorganisme, secara khusus sampel yang membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, bahaya kerja psikologi. Bahaya kerja psikologi adalah bahaya pekerjaan yang mempengaruhi kesehatan psikologis karyawan. Bahaya ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbaur dalam lingkungan kerja dengan rekan kerja lainnya. Bahaya psikososial terkait dengan bagaimana pekerjaan itu dirancang, diorganisir, dan dikelola. Bahaya ini juga terkait dengan konteks sosial dan ekonomi pekerjaan, kekerasan di tempat kerja, dan tekanan. Misalnya adalah bahaya psikososial. Mahasiswaku yang saya hormati, yang selalu saya banggakan, di sini nanti saya akan berikan sebuah gambaran bahaya umum dan deskripsinya dalam bahasa Inggris ya. Walaupun kita terimanya dalam bentuk rupiah. Kalau bahasa Inggris itu adalah dolar harusnya, tapi kita terima dalam bahasa rupiah. Makanya Anda nanti sendiri yang wajib membaca dan mengartikannya sendiri. Selanjutnya, identifikasi semua bahaya, baik yang disebabkan oleh lingkungan maupun yang berhubungan dengan prosedur kerja. Saya akan berikan sedikit tips contoh bagaimana tentang hal tersebut. Berikut ini untuk setiap tahapannya, yaitu Anda, anak-anakku, bisa bertanya, adakah bahaya macet, akan macet, atau kontak yang berbahaya dengan objek pekerjaan? Dapatkah pekerja memegang objek dengan aman? Dapatkah gerakan mendorong, menarik, mengangkat, menekuk, atau memutar yang dilakukan menyebabkan ketegangan? Adakah potensi tergelincir atau tersandung? Adakah bahaya jatuh ketika pekerja berada di tempat ketinggian? Adakah pekerja mencegah bahaya saat kontak dengan sumber listrik dan kontak putus? Adakah lingkungan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan? Adakah konsentrasi, konsekuensi, dan pengaruh gas beracun, asap, kabut, uap, debu, panas, atau radiasi? Adakah kemungkinan bahaya ledakan? Adakah ada kemungkinan bahaya kebakaran? Ini adalah salah satu daripada kunci untuk membuat JSA. Mahasiswa-mahasiswiku yang aku cintai dan selalu saya banggakan, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kelima, yaitu menetapkan sistem kendali bahaya. Di dalam menetapkan kendali bahaya di sini, kita memakai standar OSHA 18001 atau standar apapun namanya boleh. Namun, dalam proses identifikasi bahaya K3, perlu mengidentifikasikan apakah sudah ada kontrol dalam organisasi. Apakah kontrol tersebut memadai untuk mengidentifikasi bahaya. Ketika kita mendefinisikan kontrol atau membuat perubahan atau perencanaan yang mana organisasi perlu
memperhitungkan hierarki kontrol atau pengendalian bahaya. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3. Ada beberapa kelompok kontrol yang dapat dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya K3, yakni diantaranya eliminasi, substitusi, kontrol teknik, perencanaan, kontrol administrasi, alat pelindung diri. Tapi masalahnya adalah bahwa efek dari kelompok kontrol tidak sama dan beberapa dari mereka tidak benar-benar menghilangkan atau mengurangi risiko bahaya dengan cara yang paling memuaskan. Oleh karena itu, hierarki diperkenalkanlah untuk mendorong organisasi untuk mencoba menerapkan kontrol yang lebih baik dan benar, menghilangkan bahaya jika memungkinkan. Menyelesaikan penilaian risiko dan diperhitungkan kontrol yang ada, harus dapat menentukan apakah kontrol yang ada memadai atau butuh perbaikan, atau jika kontrol baru yang diperlukan. Jika kontrol baru atau yang ditingkatkan diperlukan. Pilihan mereka harus ditentukan oleh prinsip hierarki kontrol, yaitu menghapus bahaya bila memungkinkan, diikuti pada gilirannya dengan mengurangi risiko, baik dan menguranginya, kemungkinan terjadinya atau potensi keparahan, cedera, atau kerugian. Dengan menerapkan alat pelindung diri APD sebagai pilihan yang terakhir. Pada dasarnya, hierarki ini mendefinisikan urutan, mempertimbangkan kontrol, agar dapat memilih untuk menerapkan satu atau kombinasi dari beberapa jenis kontrol. Eliminasi di sini adalah memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. Misalnya memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Substitusi, menggantikan bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem. Misalnya menurunkan kekuatan, ampere, tekanan, suhu, dan lain-lain. Teknik perencanaan, menginstal sistem ventilasi, mesin penjaga, interlock, dan lain-lain. Kontrol administrasi, tanda-tanda keselamatan, daerah berbahaya harus diberi tanda, foto-foto, tanda untuk trotoar pejalan kaki, peringatan atau sirine, alarm tanda bahaya, prosedur keselamatan, inspeksi, peralatan, kontrol akses, sistem yang aman, dan penandaan serta izin kerja. Alat pelindung diri APD, kacamata safety, pelindung pendengaran, pelindung wajah, respirator, dan sarung tangan. Umumnya tiga tingkat pertama adalah paling diinginkan, namun tiga tingkat tersebut tidak selalu mungkin untuk diterapkan. Dalam penerapan hierarki harus mempertimbangkan biaya, relatif, manfaat, mengurangi resiko, dan keandalan dari pilihan yang tersedia. Dalam membangun atau memilih kontrol, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah kebutuhan untuk kombinasi kontrol, menggabungkan unsur-unsur dari hierarki di atas, misalnya dengan perencanaan dan kontrol administrasi. Membangun praktik yang baik dalam pengendalian bahaya tertentu yang dipertimbangkan. Beradaptasi bekerja untuk individu. Misalnya
untuk memperhitungkan kemampuan mental dan fisik individu, mengambil keuntungan dari kemajuan teknis untuk meningkatkan kontrol, menggunakan langkah-langkah melindungi semua orang, misalnya dengan memilih kontrol rekayasa yang melindungi semua orang di sekitar bahaya daripada menggunakan alat pelindung diri. Tips dasar dari kegagalannya adalah manusia atau human error. Misalnya kegagalan sederhana dari tindakan sering diulang, menyimpan memori atau perhatian, kurangnya pemahaman, atau kesalahan penilaian, pelanggaran aturan atau prosedur, dan cara mencegah kebutuhan untuk kemungkinan peraturan tanggap darurat bila pengendalian resiko gagal. Potensi kurangnya pengenalan terhadap tempat kerja, contohnya visitor atau personel kontraktor. Setelah kontrol telah ditentukan, organisasi dapat memprioritaskan tindakan untuk melaksanakan. Dalam prioritas tindakan organisasi harus memperhitungkan potensi mengurang resiko kontrol direncanakan. Dalam beberapa kasus kita contohkan untuk memodifikasi aktivitas kerja sampai pengendalian resiko di tempat atau penerapan pengendalian risiko sementara sampai tindakan yang lebih efektif diselesaikan. Contohnya penggunaan mendengar perlindungan sebagai langkah sementara sampai sumber kebisingan dapat dihilangkan, atau aktivitas kerja dipisahkan untuk mengurangi paparan kebisingan. Kontrol sementara tidak harus dianggap sebagai pengganti jangka panjang untuk langkah pengendalian risiko yang efektif. Mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai, di dalam hal tersebut perlu digarisbawahi adalah bahwa seleksi dan pelaksanaan kontrol adalah bagian paling penting dari sistem manajemen K3. Namun, itu semua tidak cukup untuk membuatnya bekerja. Yang paling efektif dari implementasi kontrol adalah harus dipantau untuk menentukan apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan, dan organisasi harus selalu mengejar kemungkinan adanya kontrol baru yang lebih efektif dan low cost. Dari penjelasan yang saya kemukakan di atas tadi, di dalam mengembangkan pengendalian yang efektif dari setiap bahaya yang diidentifikasikan, termasuk pengembangan prosedur kerja yang aman untuk mencegah kejadian atau potensi kecelakaan, ada beberapa hal yang dapat diterapkan. Yang pertama, menemukan cara baru untuk melakukan pekerjaan dengan memilih metode paling aman. Yang kedua, mengubah kondisi fisik, di mana di dalamnya termasuk peralatan, perlengkapan, tata letak area kerja yang menimbulkan bahaya. Yang ketiga, mengubah prosedur kerja untuk menghilangkan atau minimalisasi bahaya. Yang keempat, mengurangi frekuensi kinerja, melaksanakan rotasi atau pembatasan waktu kerja. Yang kelima, gunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan bahaya yang ada untuk melindungi karyawan, di mana hal ini merupakan cara yang paling terakhir dalam pengendalian. Mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan selalu,
Tahapan pembuatan CSA yang keenam adalah mengkomunikasikan dan menggunakan CSA, di mana CSA tidak akan bermanfaat jika tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar ke tenaga kerja. Untuk itu, komunikasi CSA ke tenaga kerja yang terlibat dengan pekerjaan terkait melalui training, toolbook, meeting, safety dialog, dashboard, dan lain-lain termasuk kepada tenaga kerja baru di pekerjaan tersebut. Kemudian CSA harus mudah diakses oleh tenaga kerja. Selanjutnya, lakukan evaluasi dan review terhadap CSA secara periodik. Jika terjadi kecelakaan atau near miss, ada perubahan terhadap kondisi pekerjaan. Mahasiswiku, untuk CSA saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya akan kita evaluasi. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.